Shalom, perkenalkan saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Derwita Angelina Sibatuara, NIM 220101064, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Semester 1. Mata kuliah Teologi Sistematika diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan membahas tentang manusia. 1. Definisi. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi, antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Istilah antropologi dapat disebut juga sebagai studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab, atau dapat ditujukan pada studi tentang manusia dalam lingkungan. Jadi, antropologi adalah bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, sifatnya, hubungan-hubungannya, dan sebagainya. Antropologi sendiri dibedakan dalam dua bagian, yaitu antropologi scientific, yaitu ilmu yang mempelajari manusia secara psikis dan fisik yang dikembangkan melalui teologi, yaitu cabang ilmu teologi yang membicarakan manusia baik asal-usulnya maupun kejatuhannya, yaitu memberi penjelasan tentang penciptaan kehidupan waktu itu, pencobaan, kesesatan, asal dosa, dan pelanggaran manusia. 2. Manusia dan penciptaan. Pertanyaan siapakah manusia telah didengarkan berabad-abad lamanya. Secara umum jawabnya dapat diperkirakan, yaitu melihat manusia lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang seharusnya. Manusia dapat saja melihat diri lebih tinggi sehingga menekankan kemandirian dan tidak memerlukan aspek kemandirian dan tidak mengutamakan kebergantungan kepada Allah. Hal ini dinyatakan dengan cara mengagungkan dan mengutamakan aspek-aspek tertentu di dalam diri manusia yang menjadi sandaran bagi semua harapan manusia itu sendiri. Misalnya segala upaya untuk mengaktifkan semua potensi diri yang dijiwai oleh semangat gerakan zaman baru atau New Age Movement yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi yang harus dilatih dan dikembangkan. Alkitab menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah. Dan wahyu Allah dalam Alkitab bukan saja wahyu yang sering diberikan kepada manusia, tetapi juga wahyu di mana manusia diperhatikan secara kenyataan. Ini membuktikan bahwa manusia menempati kedudukan yang amat penting dalam Alkitab dan dalam pandangan Allah. Bagaimana kehidupan dimulai di atas dunia? Pernyataan yang pertama dari Alkitab adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan suatu pernyataan yang religius, tetapi secara rasional merupakan suatu konsep yang harus demikian. 3. Mengapa Allah menciptakan manusia? Pertanyaan mengapa Allah menciptakan manusia merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh manusia. Maksud dari pernyataan ini berhubungan dengan dua hal, yaitu adakah sesuatu yang menyebabkan atau memaksa Allah untuk melakukan tindakan penciptaan manusia, atau adakah suatu kebutuhan dalam diri Allah yang tidak akan dipenuhi sebelum Ia menciptakan manusia. Jika Allah menciptakan manusia, maka itu harus dipahami semata-mata karena tindakan bebasnya, atau dengan kata lain, karena Ia mau mencipta. Penciptaan manusia adalah tindakan bebas dari Allah dan bukan tindakan penting dari Allah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa alasan atau tujuan Allah menciptakan manusia bukanlah untuk mencari keuntungan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tindakan penciptaan itu bebas dari dorongan internal maupun tekanan eksternal. Ia menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya semata-mata karena Ia mau mencipta dan Ia berkehendak untuk merefleksikan, merealisasikan, menyatakan, dan mengkomunikasikan kasih dalam kemuliaannya kepada dan di dalam manusia. 4. Asal-usul manusia. Asal-usul manusia terbagi atas 4, yaitu yang pertama dari debu tanah, yang kedua dari
tulang rusuk, yang ketiga dari hubungan biologis, dan yang empat dari penyertaan Roh Kudus. 5. Keistimewaan manusia. Manusia memiliki 4 keistimewaan. Yang pertama, dibicarakan khusus. Tuhan membicarakan manusia secara khusus. Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Yang kedua, diberi kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa kepada malaikat. Alasan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia agar manusia mampu mengelola segala ciptaan Tuhan di dunia. Yang ketiga, kehendak bebas. Diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Manusia itu mempunyai standar, ukuran yang dipakai untuk menciptakan manusia, yaitu standar Allah, di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, atau menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, gambar dan rupa Allah. Artinya, kita mirip dengan Allah, tetapi tidak sama dengan Allah. Kemiripan atau hampir serupa dengan Allah. 5. Keistimewaan manusia. Manusia memiliki 4 keistimewaan. Yang pertama, dibicarakan khusus. Tuhan membicarakan manusia secara khusus. Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Yang kedua, diberi kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa kepada malaikat. Alasan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia agar manusia mampu mengelola segala ciptaan Tuhan di dunia. Yang ketiga, kehendak bebas. Diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Manusia itu mempunyai standar, ukuran yang dipakai untuk menciptakan manusia, yaitu standar Allah, di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, atau menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, gambar dan rupa Allah. Artinya, kita mirip dengan Allah, tetapi tidak sama dengan Allah. Kemiripan atau hampir serupa dengan Allah adalah jika Allah bertindak, maka manusia juga bertindak, dan jika Allah berpikir, maka manusia juga berpikir. Dan sama halnya, jika Allah berkreasi, maka manusia akan berkreasi juga. Allah tidak berdosa, tetapi manusia itu berdosa. Berarti manusia itu terbatas. Allah bertindak karena kekudusannya. Manusia menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu bukti kasih Allah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.